wabarakatuh. Kelamaan. Baru juga mangap udah disamber aja. Ya kelamaan. Deh, ini mah Pada orangnya nungguin tuh. soalnya itu. Kamu mah orangnya nggak sabaran. Emang aku mah gitu. Capek nunggu tuh tahu. Waduh, kalem. Belum apa ini baru opening. Jadi Ya. jangan dulu curhat. Gimana? Langsung aja lah, aku ambil lagi ya. Nih, soalnya ya kan udah, ini kan sok. channelnya Nggak apa-apa. Fadila Halim. Oh iya nggak apa-apa, sok aja. Ya, selamat datang di channel Fadila Halim. Seperti biasa di konten podcast di channel ini, seperti biasa setiap episode itu selalu ada bintang tamu baru dan ya yang barusan ngomong ini adalah bintang tamu saya. Waduh. Hai. Ada siapa? Tolong perkenalkan nama Anda. Buat yang belum kenal ya, pasti pada kenal sih. Anda terkenal. Enggak juga. Waduh. Saya Nanda Armelia Putri. Sosial media? Ada Instagram atau Facebook? Instagram Nanda ARMP. Nanda ARMP, terus Facebooknya? Facebooknya Nanda Armelia Putri. Nah, nanti keluar di sini nih di atas nih, diedit. Jangan lupa follow ya. Nah, buat Tapi teman-teman, Facebook, maaf. ya silakan, nggak apa-apa lanjut. Tapi Facebook jarang aktif, cuma yang aktif Di Instagram aja. boleh. Nah, buat teman-teman nih yang pengen kenal sama Nanda, bisa di follow di Instagramnya dan Facebooknya. Jadi bisa inbox atau DM ya? Bisa. Nggak ada yang marah kan? Nggak ada dong, Oh, free gitu. lagi free, langsung aja di Japri deh, langsung DM ya. Ya. Nanda apa kabar? Alhamdulillah baik. Aib gimana? Aduh, alhamdulillah sih ya, di COVID-19 ini rasanya tuh campur aduk ya. Apalagi dari Nanda gitu. Kenapa? Kan Nanda tim medis gitu. Wah, Jadi iya pas kerja, benar. aduh ribet banget. Kayak banyak kayak APD kayak gitu. Terus kalau misalkan kita harusnya nyantai malah kayak yang kita ngebersihin apa sih? Kayak Kayak apa tuh? Kayak ini apa? kayak apa sih ya? Kayak kayak Ngapa? Ya. ngebersihin Terus. diri gitu. Kayak apa ya? Aku lupa Iya. kata-katanya. Pokoknya iya sih kalau iya Nanda juga kebetulan adalah dari tim medis juga, maksudnya dia kerja di klinik. di salah satu klinik gitu ya. Jadi di COVID-19 ini emang kalau tim medis benar-benar kelihatan banget gitu kayak kerja kerasnya, perjuangan untuk melayani masyarakat gitu. Tapi selama ini masih lancar-lancar Allah gitu ya. Alhamdulillah lancar. Cuma ya kadang ada hambatan-hambatan dikit aja. Iya. Pokoknya mah semangat lah buat para tim medis dimanapun, buat Nanda juga gitu, buat kalian dimanapun kalian berada. Semoga COVID-19 ini bisa Cepat hempas lah gitu ya. Di 2021 udah nggak ada lah mudah-mudahan ya. Tapi jangan kayak dia hempas datang lagi. Waduh, curhat lagi, ya. Curhat. Kayak siapa ya? Dikit. Ya ada lah. Ya, jadi gini Nan, kita sharing-sharing aja lah di sini ya. Jadi yang udah juga kemarin sempat ada teman-teman juga yang datang ke sini, cewek-cewek gitu kan, datang ke sini pada curhat. Curhat gitu. Jadi Jadi di sini juga curhat gitu. Terserah, mau debus? Belum ini ilmunya. Belum nyampe. Belum nyampe. Mungkin nanti bisa ada teman saya tuh namanya Rio, dia ahli debus. Oh itu kebetulan itu CS aku. Oh gitu. iya, dia biasa makanin ini, makanin bukan. Apa? Makanin runtah tuh. Lebih ke sampah gitu, ngorek-ngorek sampah dimakanin sampah gitu ya kayak ayam. Itu tapi bukan ke debus sih kalau itu ya. Iya bukan. Lebih kayak gembel gitu. Iya, lebih kayak gembel gitu. Bercanda gembel. Berarti Nanda sekarang masih kesibukannya masih di kayak menangani melayani masyarakat lah gitu ya, yang sakit dan lain-lain gitu. Kalau misalkan ngomongin capek pasti capek. Capek pasti. lebih capek sekarang daripada waktu sebelum ada COVID. Dan mungkin karena bertambah juga pasiennya kali ya yang sekarang. Dari pasien kayak gitu ya. Ya kebetulan juga Nanda kan udah kayak kita tuh udah janjinya udah bulan-bulan kemarin ya, cuman baru bisa ketemu sekarang karena Nandanya baru libur gitu sekarang tuh. Alhamdulillah banget sih bisa ketemu di studio kecil ini gitu, bisa silaturahmi bareng juga gitu. Karena kebetulan kita sebenarnya satu desa sih sebenarnya. Deket. Cuman karena kesibukan masing-masing baru ketemu sekarang seperti itu. Langsung aja kali ya. Nampaknya ini Nanda tuh kayak diem gitu kan, kayak yang ragu-ragu itu mau ngomong apa gitu. Atau lemas belum makan ini tuh? Kayaknya belum makan deh. Belum makan ya?
Oh ya udah nanti Gimana itu beli nasi padang ada kali. Nanti setelah ini kali makan-makan ya. Ya udah siap. Jadi kita mah sekarang mau ngobrol-ngobrol aja dulu lah. Masalah percintaan aman nggak kira-kira? Lagi di ambang Di ambang, waduh. Lagi agak-agak gimana agak gitu? gimana gitu hati tuh. Ada apa nih yang mau diceritain kira-kira tentang percintaan? Apa ya? Kalau mau ngungkapin isi hati itu nggak mungkin ya kalau di sini gitu. Cuma kayak yang pengen ngungkapin apa yang pengen aku ungkapin aja. Tentang percintaan. Tentang cinta ya, teman juga. Oh, tentang pertemanan juga. Gitu. Kayak teman tuh kayak misalkan kita main gitu ya, main aja gitu, nggak usah kayak mungkin ya dianya pakai hati gitu. Cuma Nanda tuh biasa aja ke dia tuh, cuma kayak yang dia tuh kok baper gitu. Oh, jadi kesannya tuh kayak Nanda tuh bikin baper dia, padahal Nanda enggak ada sama sekali. Iya, ngerti. Intinya kayak ya kalian kerja bareng gitu, main bareng gitu. Main bareng. Tapi di satu sisi kayaknya dia baper ke Nanda. Baper ke Nanda gitu. Ya Nanda kira dia ke Nanda tuh ya udah kan Nanda kan welcome ya orangnya, ya, ayo gitu. Terbuka lah untuk siapa terbuka aja. Siapa gitu. aja. Cuma mungkin dia ngedeketin Anda bukan maksud buat berteman aja, pengen ada lebih. Maksud lain gitu. Iya. Gitu. Iya. Emang sih kalau ngomongin masalah kayak kejadian yang tadi Nanda sebutin emang udah sering banget gitu. Kayak aku juga pernah ngalamin gitu. Teman-teman juga banyak yang ngalamin dan mungkin yang nonton juga buat kalian nih pernah ngalamin juga gitu. Ya. Nah, mungkin ini yang akan dibahas ya. Dari posisi dari pihak si ceweknya ini nih sebagai Nanda nih. Jadi awalnya tuh gimana gitu bisa sampai kayak si cowoknya tuh baper gitu? Kayak Nanda tuh kalau orangnya kalau misalkan manggil temen kayak say, babe, kayak gitu tuh udah biasa ke temen gitu. Cowok juga, ke temen cowok juga kayak gitu, kayak hi babe gitu atau sayang kayak gitu. Iya. Tapi Nanda niat tuh cuma bercanda biar kita akrab gitu, bukan berarti Nanda kayak gitu Nanda buka hati buat mereka gitu. Enggak, cuma kayak ngakrabin diri aja gitu. Iya sih, memang kata-kata kayak gitu tuh emang jadi cara kita untuk lebih akrab lebih juga akrab, gitu. Iya, kayak yang terbuka. Nah, terus si cowoknya itu baper mungkin. Baper. Nah, iya. bentuk si baper itu Nanda bisa taunya dari temennya. Temennya ngasih tahu. Kayak yang lu mah cuma ngebaperin anak orang doang, lu mah jahat sih kayak gitu. Padahal Nanda nggak ada niat buat kayak gitu. Kayak bikin baper, malah hilang gitu, nge-ghosting kesannya. Padahal Nanda enggak gitu. Oh, jadi si cowok itu cerita mungkin sama temennya gitu. Terus bilang ke Nanda kayak gini. Kayak gitu. Tapi pernah ada kayak dia tuh ngasih perhatian lebih atau pernah apa gitu ke Nanda secara langsung, pernah nggak? Pernah. Ada sampai kayak yang tengah malam bela-belain nganterin makanan ke rumah. Iya. Tahu sendiri Jalan Tanjung 3 gimana? Wah, tengah malam bener, itu nganterin ke rumah. Pelosok ya, desa kita tuh pelosok emang. Nganterin ke rumah. Ya Nanda dari situ kayak yang kalau misalkan dia nggak ada niat lebih dari teman, dia nggak mungkin gitu bela-belain nganterin makanan jam segitu ke rumah. Iya, perjuangan itu nganterin sih mungkin itu nganterin ke rumah. Jadi Nandanya tuh kayak yang malah canggung gitu ke anaknya tuh kalau nongkrong tuh. Jadi kalau main tuh kayak ngejauh, Nandanya juga kayak nggak enak gitu, malah canggung. Iya, paham gitu. Nggak seasik dulu gitu pas temen. Jadi kayak ada batasan gitu ya. Iya. Makanya Nanda tuh paling nggak suka kalau misalkan temen sendiri malah pakai hati gitu, malah temenan kayak pakai hati gitu. Ya jadi intinya kalau Nanda sih terbuka emang untuk siapa aja, entah cewek atau cowok gitu ya. Bukan siapa aja berarti Nanda murahan gitu ya, maksudnya tuh. Iya, benar. Enggak juga gitu, ya kan? Gitu di depan ada yang ketawa kayaknya. Iya. Tenang penonton. Iya, memang kadang-kadang tuh persepsi orang beda-beda kan. Iya. Ada yang terbuka memang disangkanya ya gampangan segala macam, padahal memang itu cara kita untuk lebih akrab sama orang lain. Iya, gitu. malahan Nanda sekarang tuh jadi banyak temen tuh cowok. Iya. Kebanyakan Nanda temen cowok. Karena kenapa ya? Kalau misalkan temenan sama cowok tuh kayak yang bukan berarti Nanda kayak gimana ya? Kalau temenan sama cewek tuh kan kebanyakan pakai kayak ngejaga hatinya, kayak yang Nanda tuh ngomong tuh nggak kayak barbar gitu loh, kayak. Kalau sama cowok kan kayak kita ya udah jeplak aja kalau ngomong. Jeplak aja. Kalau kan sama cewek ada remnya gitu, ada batasannya gitu. Mungkin kan kalau cewek tuh lebih sensitif juga kan. Sensitif ya, emang sensitif. Dan cowok juga ada sih yang sensitifan gitu orangnya gitu. Cuman ya nggak kebanyakan gitu. Gitu. Ya mungkin itu yang baper juga mungkin sensitif. Sensitif mungkin. Nah, terus setelah itu ada omongan nggak dari Nanda ataukah ya udah aja gitu?
Ya, Ataukah kamu memberikan penjelasan bahwa, aduh maaf, bahwa ya aku gak ada perasaan sama kamu atau segala macam? iya, Nanda ngomong, maksudnya tuh ya Nanda kayak gini ya karena Nanda pengen temenan aja gitu, welcome aja gitu, kayak pengen ngakrabin diri aja. Tapi terus setelah itu dia ini mengerti gitu, memahami Ngerti, cuma kayak sikapnya ke Nanda jadi tuh beda, beda gitu. nggak asik Iya, gitu. Iya sih, pasti sih kalau masalah kayak setelah itu pasti sikapnya agak berubah sih Iya, memang. terus Nanda kalau misalkan kayak misalkan ngasih perhatian juga nggak mandang gimana ya, kayak nggak beda-bedain, nggak Sama ngebeda-bedain, aja sama gitu. aja gitu. Jadi Nanda bakal ngelakuin apa yang Nanda tuh bakal ngelakuin yang bikin Nanda seneng gitu, Dan bukan nyaman orang juga. lain seneng. Soalnya kalau misalkan gimana ya, kalau Nanda seneng otomatis orang Ikut lain seneng. juga seneng. Karena kalau misalkan Nanda tuh jadi tipenya tuh apa yang Nanda nggak suka dari orang lain lakuin ke Nanda nggak akan ngelakuin ke orang lain gitu. Ya benar-benar, iya sih benar Ya. gitu. Jadi intinya Nanda lakuin itu karena Nanda seneng gitu kan. Nanda seneng, iya, Nandanya seneng Nanda gitu. seneng, Nanda nyaman dan Nanda nyaman. ya bahagia aja gitu ngelakuin itu Iya, gitu. hebat. Entah itu si orang lain menganggapnya seperti apa ya itu urusan mereka. Urusan gitu. mereka gitu. Tapi nih. Lagi nih curiga. Ketika yang aku tahu ya biasanya, ketika orang cewek nih ngasih perhatian yang lebih atau sama ke semua orang atau ke semua cowok, itu nggak bisa ngebedain Nan. Jadi nantinya malah jatuhnya Nanda tuh ke orang lain sama, ke cowok-cowok lain sama. Giliran ada yang deketin gitu, yang serius gitu. Dianggapnya ya udah sama aja gitu, nggak ada makanya bedanya sekarang gitu. kayak gitu, Nanda. Jadi kayak yang susah. cowok tuh semua sama. Ya sama gitu, sama aja gitu. Semua cowok sama. Kalau misalkan sama yang, misalkan Anda suka nih sama cowok itu gitu, ngebedainnya gimana tuh? Ngebedainnya, ya Nanda kasih perhatian lebih, kayak chat, kayak gitu. Soalnya kalau sama teman paling chat kayak yang Seperlunya aja kayak yang kerja nggak nih, kayak gitu. Suka ada chat kayak gitu kan, ngopi yuk atau main yuk, kayak gitu. Kadang kayak gitu, ya Nanda balas seperlunya aja. Kalau misalkan Nanda kerja kayak gitu. Kalau misalkan sama kayak Nandanya suka ke cowok itunya, ya Nanda kasih perhatian lebih gitu. Jadi lebih ya beda lah gitu ya, maksudnya Beda, iya. lebih ngasih perhatiannya. Iya. Nah itu kan tadi ya masalah baper gitu ya. Sebelum ke pembahasan yang selanjutnya deh, siapa tahu nonton ya nanti ya, mas siapa tahu nonton kamu mau bilang apa gitu sama doi yang baper itu? Iya. Ya maaf aja kalau misalkan Nandanya belum bisa buka hati gitu. Bukan berarti belum bisa buka hati, cuma udah asik temenan gitu. Kalau mau temen ya temen aja kayak gitu. Tapi dia pernah nggak ada ngucapin kayak nembak gitu atau apa? Pernah nggak tuh? Enggak sih. Pernah. Ya Nanda bingung mau Nanda terima, orang Nanda nggak ada perasaan kan biasa ya? Aja, iya, nanti yang ada apa sih ya? Yang ada hubungannya kayak nggak enak gitu. Kalau misalnya ada salah satu yang dipaksain. Iya benar. Soalnya Nanda tipe orang yang nggak mau dipaksa dan nggak mau ada yang terpaksa. That's right. Itu di depan ada yang ketawa lagi sebenarnya. Tenang. Dan by the way ya Nanda juga pernah ditinggalin, cuma gara-gara dia kayak terpaksa gitu ke Nanda. Berarti belajar dari pengalaman lo juga gitu. Iya, soalnya Nanda nggak mau hubungan yang terpaksa itu nggak enak. Tapi iya sih, segala sesuatu yang dipaksakan itu emang nggak enak. Iya nggak enak. Kecuali gitu yang lain gitu kan. Iya. Apa nih? Nggak tahu apa itu. Apa nih? Tapi ngomong-ngomong itu ya, maksudnya ya mungkin Nanda tuh belajar dari pengalaman. Karena Nanda mengalami itu, akhirnya tidak mau kejadian lagi di selanjutnya gitu, buat pelajaran itu alasan sih sebenarnya. Maksudnya kenapa Nanda bisa seperti ini sekarang, karena sebelum pernah mengalami gitu. Itu bisa dibilang mati rasa nggak ya? Kalau dibilang mati rasa mungkin ya nggak tahu juga ya, karena masih suka kan sama cowok? Ya masih lah. Gimana sih? Ya berarti masih ada rasa. Iya berarti masih ada rasa. Masih, cuma kayak yang ngelihat cowok tuh kayak yang biasa aja gitu. Ya, mau dia semodus apapun ke Nanda kayak nggak mempan gitu di Nanda tuh. Ada beberapa faktor ya. Cuman kalau ini menurut aku pribadi. Karena aku juga pernah mengalami itu. Jadi
kemungkinan karena apa? Karena pengalaman kita sebelumnya, pengalaman Anda misalkan selama beberapa tahun ke belakang tuh mungkin mengalami kayak dekat sama cowok ini banyak lah gitu, dengan pengalaman pacaran atau deket doang atau TTM-an doang gitu. Dan dari pengalaman itu teh secara tidak langsung itu tuh udah ada di kita sekarang gitu. Jadi ketika ada yang baru masuk, udah ngalamin, udah biasa. Gitu. Nah itu bisa jadi faktor ya. Itu menurut aku, tapi nggak tahu kalau menurut orang lain. Nah kalau misalkan dibilang mati rasa atau enggak sih ya nggak tahu juga gitu. Nah tapi itu bisa jadi acuan juga nanti ketika kamu dapat sesuatu orang yang emang bener-bener bisa buat kamu buka hati. Beda aja gitu. Misalkan datang ketika datang cowok itu semua beda gitu, berubah. Entah dari aura, dari cara kita, sikap kita gitu ngeliat si cowok itu jadi berubah aja gitu. Iya pasti sih kayak gitu. Kalau misalkan memang ada rasa gitu. Pasti kayak gitu. Sekarang ya Nanda kayak terbuka gitu ke cowok-cowok gitu. Maksudnya bukan ke cowok-cowok terbuka hatinya, maksudnya tuh kayak main sama cowok kayak gitu tuh. Kalau giliran Nanda udah ada rasa nyaman ke satu cowok, itu Nanda udah stop semuanya. Ngejauh semuanya. Bukan berarti Nanda ngilang, tapi ngebatasin lah. Ya. Nanda tahu batas gitu. Nanda bakal ngehargain cowok itu. Jadi fokus gitu. ke si cowok yang fokus sama cowok satu itu yang Nanda suka gitu, yang udah bikin Nanda nyaman kayak gitu. Iya sih, ya mungkin itu juga ya faktornya, karena mungkin karena pengalaman kita tahun-tahun sebelumnya ngalamin ya putus cinta, sakit hati, senang, bahagia segala macam. Jadi ya kan kita kan semakin bertambahnya umur kan pemikiran kita udah beda gitu. Maksudnya bukan sebatas ini yang kita cari gitu, bukan sebatas itu yang kita pengen, tapi ada sesuatu yang kita pengen dapat, kita pengen pengen rasain itu sampai nanti gitu. Iya. Jadi udah bukan cukup sekedar gitu. Itu doang. Nah itu cukup. Gitu. Ya mungkin karena faktor bertambah usia juga sih bisa jadi. Jadi. Ya sekarang Nanda udah bisa kerja, maksudnya udah bisa ada pendapatan sendiri gitu. Mau nunggu apa lagi gitu, kayak gitu kan. Lu siap dilamar berarti? Ya siap. Ya siapa yang mau lamar? Itu kameramen senyum-senyum aja tuh. Ya buat temen-temen nih ya, karena jomblo gitu kan. Kalau misalnya ada yang serius kan siapa tahu kan. Iya siapa tahu ada yang siapa tahu jodoh gitu jodoh kan. Jodoh kan nggak tahu. Kalau nggak jodoh ya temenan aja. Yang penting kan silaturahmi jangan putus. Ya gitu. Jadi yang mau serius gitu ya, kalau misalkan udah mapan gitu ya udahlah gitu. Cobain aja DM, kan tadi dikasih tahu nanti. Ya nih 2 tahun jomblo coba. Aduh. Kan 2 tahun jomblo. 2 tahun. Terakhir 2018. Iya. Waduh sama berarti. Wah iya. Terakhir 2018 aku jomblo Januari tuh. Aku Juli kayaknya. Juli, berarti 1,5 tahun lah. Kalau aku Januari tuh 2018 terakhir tuh jomblo tuh. Cuma kayak deket hubungan kayak gitu, kayak yang udah nyaman, taunya ngalin kayak gitu, ngilang. Faktor usia gitu. juga sih gitu bener. Iya, kayak aku juga mengalami. Iya, malah kayak gitu kayak yang udah biasa gitu, kayak yang udahlah kayak gitu nggak dipermasalahin kayak gitu. Jadi sekarang posisi Nanda kan cewek gitu, aku sebagai cowok gitu. Istilahnya cowok yang nyari gitu. Kalau misalkan cewek kan tinggal dia nunggu. Nunggu. Sekarang posisi aku sebagai cowok tuh kayak yang minat untuk mencari itu bukan nggak ada, cuman agak berkurang. Beda sama waktu zamannya puber, waktu SMA tuh zaman-zamannya. Bad boy gitu ya. Waduh, kemana nih? Pak boy dong. Bukan. Oh bukan. Mungkin yang di depan saya tuh. Lebih apa ya? Lebih kayak rasa penasaran juga mungkin. Ya, kayak rasa ingin tahunya tuh masih ini. Iya. Masih penasaran tuh gede. Nah, seiring berjalannya waktu kan sampai sekarang umur bertambah, pengalaman juga bertambah. Jadi mengalami fase-fase itu tuh ya udah gitu. Sekarang kita tinggal nyari mau ngapain lagi gitu. Tinggal nyari yang kita bisa bawa serius gitu, bisa saling perbaiki untuk kedepannya gitu. Benar. Itu. Ya, jadi buat temannya Nanda gitu atau buat siapapun lah, karena di sini kan kita berbagi pengalaman, nge-share pengalaman. Yang baik-baiknya ya harus diambil. Kalau yang jelek-jeleknya ya janganlah. Dijadiin pelajaran aja gitu. Jadi di sini juga kita sharing atau Nanda sharing itu bukan untuk menjudge atau menjatuhkan siapapun enggak. Gitu. Cuma kayak yang aku tuh pengen ngomong aja gitu apa yang aku rasain. Diungkapin. Siapa tahu nonton gitu. Kalau nggak nonton nanti di-share aja link ya. Iya pasti. Aku kirim aja langsung. Kirim aja. Japri. Terus kedepannya mau gimana masalah percintaan? Ada target kah misalkan nikah 2021? Enggak sih.
Jadi ya sejalannya aja. Sejalannya aja. Nggak ada target, cuma target kalau punya anak umur 25 sih. 25 punya 25. anak. Oh berarti ya sebelum setahun lagi. Berarti umur 25 tahun punya anak. Punya anak ya, berarti harus nikah dong tahun depan. Ya harusnya, cuma mau gimana lagi? Iya, belum ada. Ya udah yang mau lamar datang lah langsung. Tinggal siapin aja maharnya gitu kan. Nanti CV-nya gitu ya kan, iya. Mau ini nggak pacaran kan? Jadi kirim langsung. CV aja. Iya. Gak apa-apa di sini tuh bisa. Di sini tuh bisa promosi apa aja bebas gitu. Ini kesannya promosi banget gitu ya. Ya ampun, enggak kok. Di sini gratis kok promosinya, nggak bayar. Enggak. Soalnya kemarin juga ada yang promosi. Jadi ada salah satu admin dari Belanakan Hits kemarin. Oh iya. Kemarin main kesini untuk promosi. Kayak kenal nih. Ya kemarin, pokoknya nanti kalian tonton aja deh. Dia ditutupin pakai sarung gitu semua mukanya. Pokoknya nanti tayang di channel YouTube ini. Harapan nih buat kedepannya Nanda apa nih? Ya harapannya ya Nanda pengen bisa ada yang bisa ngerubah Nanda, terus kayak yang nerimain Nanda. Ya intinya nggak ada harapan lain sih kalau misalkan bukan nikah. Ya berarti harapan targetnya nikah lah gitu ya? Nikah ya. Iya sih, kalau misalnya udah nikah sebenarnya ya udah. Ya udah mau nunggu apa lagi? Nunggu apa lagi gitu. Kalau misalkan pacaran kan masih sebenarnya ragu-ragu gitu. Iya. Masuk ke pacaran tuh. Kalau udah nikah mah ya udah tinggal ngebenerin. Udah tinggal fokus lurus aja gitu. Lurus aja, saling melengkapi, saling memperbaiki, udah tinggal menata masa depan. Cuma kalau nikah tuh kayak kesannya tuh kan lama nih ya, maksudnya tuh buat seumur hidup gitu. Iya. Jadi intinya jangan ada yang dipaksa dan terpaksa. Anda paling nggak mau, intinya ke situ lagi. Intinya paling nggak suka kayak gitu. Jangan ada yang dipaksa dan terpaksa. Dan terpaksa gitu. Iya. Jadi jangan dipaksa-paksa gitu. Iya gitu, jangan kayak ngehargain gitu. Selama hubungan tuh aku tuh ngelihat kamu baik kayak gitu. Jadi aku nyoba buat jaga perasaan kamu. Padahal mah terpaksa. Padahal mah terpaksa itu tuh karena ngelihat aku udah baik ke dia. Padahal aku baiknya bukan ke dia aja kayak gitu. Nah, jangan salah kalau gitu, jangan. Itulah. Berarti itu harapan di tahun depan nikah ya. Pokoknya mah ini kan udah akhir ini ya. Udah akhir tahun. Bentar lagi 2021 dan BTW mau tahun baruan kemana? Wah, aduh, tahun baruan sekarang kan Covid ya. Covid. Jadi udah ada surat edaran tidak ada tahun baruan dari pemerintah. Ya kita mah di rumah aja lah kayaknya. Tahun baruan mah ada tahun baru mah ada. Cuma ini kayak perayaannya. Ada euforia gitu. Paling ya bakar-bakar ikan kali ya di sini sama temen-temen gitu. Jadi pokoknya mah buat Nanda kedepannya semakin sukses lah. Pokoknya mah sehat selalu gitu, dipertemukan dengan hal-hal yang baik jodohnya gitu, ketemu di tahun depan seperti itu. Doa terbaik. Amin. Terima kasih juga Nanda bahwa udah datang ke studio kecil ini nih, udah mampir silaturahmi di channel Fadil Halim. Dan mungkin udah dulu ya, nanti mungkin ada kalau misalkan ada pembahasan lagi mungkin next time main kesini lagi gitu. Mungkin nanti kalau main kesini lagi udah dapat pacar kan? Ya nanti dibawa gitu ya. Iya, kita podcast bareng gitu ya. Boleh. Ya mungkin itu aja buat teman-teman yang udah nonton ini sampai beres. Terima kasih. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan bisa di komen lah di bawah. Terus jangan lupa subscribe dan share juga. See you next video di channel Fadil Halim. Bye.